Oh iya, iya. Iya, Pak. Baik, kita langsung saja ya untuk memulai kegiatan technical meeting. Ini adik-adik sekalian yang hadir, yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, malam ini kita bisa melaksanakan technical meeting untuk kegiatan kompetisi. Jadi nanti dikerjakan saja semampunya di bawah bimbingan ini asisten. Kita nanti belajar, yang kita cek atau kita nilai adalah proses juga, interaktif, kemudian hasil dan sebagainya. Insya Allah kalau aktif ya kita akan berikan nilai yang sebaik-baiknya ya terkait dengan kompetensi. Mungkin langsung saya mulai saja. Mas Anjos ya, nanti di sini asistennya saya tadi sudah, kita langsung supaya mengingat waktu, harapannya nanti kalau sudah tidak masih ada yang diperjelas, nanti asisten saja ya, dengan asisten kita tunggu minggu depan, akhir minggu depan tuh mudah-mudahan udah jadi untuk kita uji tahap pertama, bertahap. Nanti kalau enggak ya kita lanjut lagi. Jadi ini memang sedikit berbeda, biar sesuatu yang lain. Kemarin asisten mengajak untuk Pak begini-begini gitu. Tapi ini tahap 1 dulu, nanti kemudian tahap 2. Gitu ya, ada 2. Ini saya coba share screen. Kemudian bisa dilihat. Nah, di sini terlihat begitu. Mudah-mudahan nanti bisa di-share. TOR, Komposisi Rencana Bangun Jembatan Kayu Balsa dan Bambu. Ini sedikit saya revisi gitu. Jadi ada jembatan jembatan bambu. Ini jembatan kayu balsa dan bambu. Dulu tuh begini, nanti kalau terlalu banyak repot. Jadi nanti kita menawarkan yang lain gitu. Kalau nanti kita bertanding atau kita membuat lomba baru, ya kita coba ke yang lain gitu. Jembatan bambu begitu ya. Atau kuda-kuda kayu. Nanti baru merambah yang lain. Kuda-kuda kayu juga sudah ada, cuma saya lihat lagi fenomenanya si jembatan balsa. Nah, ini coba kita sekarang ke jembatan bambu. Sebenarnya samanya bahannya bambu. Untuk tor yang jembatan balsa, saya rasa ini karena saya sudah berapa kali ya, ini mungkin keempat gitu ya, atau ketiga ya, sudah menyelenggarakan ini supaya paling tingkatannya mudah, dan ini sepertinya mahasiswa juga asisten sudah memahami gitu, apalagi sudah sempat beberapa berlomba atau kita menyelenggarakan. Di samping itu melihat juga banyak ya di YouTube. Nah, ini tornya adalah kompetensi rancang bangun jembatan kayu. Yang satunya adalah kompetensi rancang bangun kuda-kuda kayu. Ya. Yang sini ada 2, yaitu adalah ini ya, ini ada kuda-kudanya ini, nah gitu. Satunya itu jembatan. Ini kata kuncinya, jembatan. Satunya ini bambu, gitu ya. Nah, ini ada kayu, ini saya select. Nah, ini ada kuda-kuda kayu, gitu. Kayunya nanti bebas, kalau bahasa terlalu lunak. Oke, yang ini saya rasa sudah cukup ada. Ini timeline-nya mungkin agak sedikit mundur. Nah, ini juga masih ada masuk sih. Ini kita gitu ya. Kita presentasi, ini pengujian, dan nah ini masih ada. Ini ikuti saja nanti kalaupun ini ada ini. Biasanya memang harus kita buat seperti ini. Tapi tetap aja tunjuk ke sini dulu ya. Gitu. Nah,
Ini saya skip saja. Nanti kita ubah yang belakangan. Ini ngikut aja nanti. Sementara dulu jangan mengerjakan ini. Kalaupun masih kayak ini masih memenuhi sih, masih cukup. Ini juga kayaknya ini saya yang buat ini yang terkait dengan yang ada ini. Mahasiswa mungkin ya. Ini masih sama. Yang penting tahapannya nanti membuat dulu sesuai dengan ini. Nah, ini rancang bangun kuda-kuda kayu. Jadi semua kayu ya. Nah, sekarang teknika meetingnya yang ini kita close saja ya, kita skip yang jembatan ini yang dari bambu. Yang selama ini jembatan ini dari kayu balsa, gabungan dia, kayu balsa. Tapi ini kita bambu. Karena sama, hanya bahannya yang beda, nanti dibuat bilah mendekati kotak ini, baru nanti kita buat suatu konstruksi jembatan mini atau miniatur atau prototipe. Oke, ini kita anggap paham gitu. Namun ini pelaksananya yang kedua nanti setelah ini. Nah, ini sedangkan kuda-kuda kayu, ini kayunya nanti jenisnya adalah kayu Jawa itu ya, yang itu berat jenisnya sekitar 0,6-an gitu ya. 0,6. Gitu. Nanti dia pakai desainnya mutu tepat gitu. Anda mendesain mutunya yang tepat gitu ya. Kalau kita beri rentang itu sekitar 1000-an ya, 500 sampai 1000 atau 2500 gitu di titik beban. Nah, ini kelompok terdiri 3 sampai 4 orang, ini sudah ya. Dilakukan oleh asisten atau dosen, ini saya serahkan ke asisten dan sudah. Nah, poinnya langsung ini hampir sama gitu. Kita pakai yang itu, nanti itu mundur. Mudah-mudahan sebelum UTS UAS sudah selesai. Nah, ini adalah bidang ya. Bidang A, C, B gitu, panjang L, tinggi H. Ini yang ditentukan ini. Yang dalamnya kreasinya terserah. Kreasinya terserah gitu. Kalaupun nanti sambungan ada pengikatnya gitu ya. Ada ini terserah, ini ada pengikat ini yang samping ini tunggal, ini gabungan, tidak-tidaknya mengikuti ketentuan-ketentuan di sini ya. Ketentuan di sini gitu ya. Nah, ikuti saja ini. Gitu ya. Ikuti, bentuknya ini bebas di sini, tapi bisa dikenali sebagai kuda-kuda. Gitu. Hanya tingginya adalah ini maksimal 0,5 meter. Gitu. Sedangkan L-nya 1 meter. Nah, nanti dudukannya di mana? Nah, itu ditentukan sendiri. Ini panjang pada saat kita ukur. Nanti kalau lewat dari ini ada penalti atau dis itu. Kalau dis itu sudah gugur, tapi kalau penalti pengurangan. Yang belum ini. Kalau di sana UGM itu juga ada penalti. Diukur semua, ketebalannya juga ini. Ini harus mengikuti ketentuan ini. Ketentuan-ketentuan ini ada maksimal gitu ya. Nah, panjang jadi berarti ya Pak ya. Iya. Nah, ini contoh ya. Nanti nggak harus 200, 300. Mungkin silahkan Anda ikut untuk kayu yang dipakai itu pakai data primer sekunder gitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti kuda-kuda ini. Nah, penilaian seperti ini boleh, ini kan efisiensi ya. Efisiensi itu harus diketahui beban yang ditahan kuda-kuda dengan berat kuda-kuda. Boleh, ini masih, tapi nanti ada lagi mutu tepat. Kalau efisiensi ini kan kita belum tahu beratnya, tapi belum kita cek. Maksudnya dikondisikan kalau bahasa itu kan maksimal 30 lewat itu ini. Tapi ini masih bisa masuk dan nanti adalah nilai pengujian gitu. Nanti yang ada satu lagi ini kan ada proposal, kemudian presentasi dan ini nilai efisiensi. Nanti hasil ketepatan uji, misalkan ini bagi 25% atau 20-30% itu nanti kita bisa lihat. Nah,
Nanti ini nanti dosennya tolong kalau memang ini disahkan ya 2 lah ya. Namanya saya dengan Pak Dani. Gitu. Ini beberapa nanti jadi belajar, nanti kok bisa disajikan dengan kuda-kuda atau apa? Gambar-gambar bisa lebih oke. Ini nanti di-share saja masih asisten untuk ke mahasiswa. Sudah oke. Kemudian ini contohnya. Kalau yang bahasa sudah, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi bentuknya itu macam-macam. Kalau di sini memang pada saat lomba itu di bawah itu dikasih logam, boleh. Nah ini nanti keunggulannya kreasinya itu ada logam apa ini contoh nih. Nih ini ada Unsri, Universitas UM itu Universitas Negeri Malang. Dulu pemain ada UNS gitu ya. Alhamdulillah ini ITS di sini saya memang coba nih. Nah, ini beberapa UGM, UNJ. Nah, ini dia ada kawat. Dulu memang ketentuannya itu. Nah, ini unsut ini. Sudirman S01 unsut. Bentuknya gini. Anda bisa nyontoh, ini ada sambungan di sini. Nah, gitu ya. Jadi, silahkan Anda, ini Universitas Tadulako, Maranatha, Undip, Unila, UI, ITS, Universitas Mataram. Ini peserta waktu itu di UGM. Gitu. UGM. Ini UGM kita sempat berpartisipasi 2015, tahun 2015 ini. Gitu, ini KMTS atau kalau di kita HMTS ya. Teknik Sipil UGM, nah, gitu ya. Ini biar memberikan gambaran aja. Nama kuda-kudanya sama nanti nama jembatannya Undip. Nanti bisa jadi kelompok 1 nama kuda ini. Biar sajalah untuk bagus-bagusan nama-nama kan itu luar biasa. Itu biasanya kan kalau kita membuat jembatan tuh kan kita namakan apa, nama jalan gitu. Ini beberapa contoh. Ini punyanya. Itu ada variasi pakai baja juga berarti ya Pak ya? Ini ya kalau yang ketentuannya tornya dulu. Kalau di kita enggak boleh. Full ya, full kayu ya Pak? Kayu semua. Siap. Ini juga boleh. Ini kayu semua. Nggak boleh ada baja kecuali alat sambung aja. Alat sambung boleh menggunakan baut ya. Baut, ini menggunakan baut, lem, paku, pasak itu bebas. Tapi semuanya kayu. Ini juga ini juga kayu yang ditipiskan. Jangan plat baja. Dilarang menggunakan baja kecuali alat sambung. Baja. Alat sambung plat ini juga disebut alat sambung, tapi jangan plat baja. Oke, berarti plat guset platnya pakai kayu juga ya. Ini kan di sini triplek ya, multiplek ya, ya Pak. Boleh, triplek boleh. Berarti boleh. Kecuali alat sambung boleh. Iya, berbahan logam. Kalau alat sambung yang ini gimana Pak Dani? Apakah ini boleh plat baja boleh nggak ya? Enggak, kayaknya kayu saja Pak, multiplek saja. Kalau elemennya mungkin kan ini. Kalau ini boleh ya boleh juga, nggak apa-apa. Berat nanti mungkin tambah efisiensinya malah. Ya itu kan resiko dia. Iya sih. Paling di alat sambungnya aja Pak, di baut atau paku gitu. Ya, sama nanti penilaian kerapian. Nah ini kan beberapa ini. Atau mau boleh saja sih, maksudnya boleh ini aja Pak. Variasi aja ya. Variasi aja. Kita kan pakai seng kan bisa. Ya, pakai seng kayak gitu kan lebih karena tapi udah yang gunting-guntingnya gitu. Ini dibebas karena alat sambung Pak. Ya, monggo ini kita anulir, bebaskan. Yang elemennya yang tidak boleh. Ini kan elemen. Ya, elemen atau komponen. kayu. Ya, nggak boleh bahannya ini. Tapi kalau alat sambung silahkan bebas saja. Ya. Tapi belum tentu itu menjadi terbaik gitu ya. Iya. Nanti ada faktor keindahan dan sebagainya. Nanti jurinya ya berenam, meskipun itu genap ya. Biasanya ganti 5. Nanti saya Pak Dani, kemudian berempat
asisten. Semua menilai. Itu dari segi proposal, keindahan, terus kalau pengujian kan lain-lain, nanti ada scoringnya. Ini contoh. Itu pakai Helvalum itu seng yang itu malah bagus. Nah, itu terserah. Ya. Terserah alat sambungnya. Nah, nanti ada ketentuannya diikuti. Siap. Nah, ini kemarin kayak logam. Saya bingung juga, ini sebetulnya desain di saya pada saat itu. Mahasiswa yang ngitung. Nah, ini pakai apa ini ya? Kertas apa itu namanya? Kayu itu ya, Pak. MDF, ya. Nah, aku. Setelah ini saya kasih bocoran ya, silahkan. Ini yang gini aja, ini dari Unsri. Gini, ini sampai melengkung ini. Karena memang ketentuannya di bawah itu logam, untuk datang tarik bawah itu logam. Dia tidak disebutkan logam batangan ataupun ini. Nah, yang UGM tuh pinter sekali itu. Karena tuan rumah apa ya, jadi dia pakainya ringan sekali, teringan itu. Nah, ini kan dia, ini plat, ini plat hulu dilubangi supaya dia mengurangi beban. Kalau ini strip. Nah, ini kan berat banget, tebal lagi nih. Nah, ini hulu. Nah, ini hulu. Nah, ini UGM ini, pakai sling dia. Waktu itu kaget. Iya, model kayak tarik. Nah, ini dia menang di paling ringan pada saat paling ringan dan paling berat ya, Pak, ini ya. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Pakai sling. Menangnya paling ringan, maksudnya bebannya paling ringan dia kan. Berat kuda-kudanya. Ya, cuma hasilnya belum tahu. Nah, ini kan rapi. Oke. Nah, ini beberapa biar tahu sebenarnya mau ke arah ke sini lebih oke ya. Nanti jembatan, nanti lama-lama akan merambah ke gedung kayu, bambu, kemudian kita kasih gempa. Kita terus meningkat, merubah terus. Saya coba ke sana. Tidak harus itu. Kalau ini memang pada saat datang, jadi ini kan saya ini. Nah, ini kan tahun 2013 ya, Pak. Tahun berapa ya? 14 apa ya? 14. Ya, itu yang di dekanat lama ya, Pak ya. Kompetisinya ya. Ini di kan di apa UGM. Iya, di dekanat lama di UGM itu loh, Pak. Ya, apa namanya? Iya. Yang di lantai bawah. Iya. Lihat saya. Ini yang gedung biru dulu, apa? Yang biru. Ruang rapat biru. Ya, ruang 4 biru. Ini technical meeting-nya. Jadi datang. Jadi ini pas pelaksanaan. Gitu. Jadi ceritanya begini, ini saya sudah ngomong ke mahasiswa ataupun ini. Jadi kita itu totalnya kalau nggak salah ada 50-an ya. 50 proposal. Kemudian kita masuk 15 besar. Dan ke-15 masuk finalis. Ke-15. Kemudian kita diundang. Gitu ya. Nah, diundang masuk 15 besar harus ini. Nah, ketentuannya adalah kayu yang dipakai harus bijinya 0,6. Nah, pas datang kita bahan dari kita, datang, kemudian setiap peserta ini itu didampingi satu PIC. Dijemput, baru datang dari kereta api atau dari mana, kalau nggak salah kereta api, kemudian ditempatkan di hotel. Hotelnya kalau nggak salah di Kaliurang. Hotel apa ya Kaliurang itu? Yang rumah makan. Yang terkenal itu loh. Aduh, apa ya? Yang kuning apa ya yang itu ya nanti. Ya, di situ kan, terus kayunya itu disegel. Jadi dia diambil, dikasih stempel, ditimbang, memenuhi, disegel atau
di karantina material kita. Nah, ini mahasiswa datang kalau nggak salah langsung dapat makan. Kemudian hiburan. Oh, itu pas barengan ulang tahun DTSL Pak ya, Pak? Oh, ini 2015 ini. Nah, ini 10 Oh, sampai 15 Mei. Ya. Gitu ya. Nah, ini dia ada hiburan juga kan. Hiburan yang ada ya lomba-lomba rancang bangun kuda nasional. Pesertanya dari Sabang sampai Merauke nih, mahasiswa. Setelah itu technical meetingnya kapan ya? Pokoknya dia technical meetingnya ini kalau nggak salah. Habis itu technical meeting. Ini urutannya aja yang nggak enak. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan ada Pak Bambang Hendro sama ini. Setiap peserta itu dikasih spot. Ini suruh bawa bor, dikasih listrik. Jadi merakit di situ. Gitu ya. Nah, merakit di tempat ya. Ya, tempat dengan maksimal 3, minimal 3. Pokoknya pesertanya harus 3. Mau cewek-cewek atau cewek semua, ini enggak dibatasi. Nah, itu. Jadi, dia mau pakai apa, nah ini termasuk pakai emal, apa, gitu. Tapi tidak boleh keluar dari kotak ini untuk, ya maksudnya gitu. Nah, di setiap orang ini ada ini mahasiswa ini. Satu ini, itu ada yang ngawasi ini. Ini kalau nggak salah kan ada itu. Nah itu. Ini ya. Nah ini. Mbaknya ini pakai alma mater. Dan maternya kan krem. Hampir mirip dengan HMTS ya. HMTS Unsud kan krem. Ya. Nah ini dia bekerja semua. Jadi di pojoknya itu selalu ada yang kami PIC-nya beda. Nah ini maksudnya kalau kemarin mahasiswa itu mau banyak ini ya harusnya kayak gini. Nah ini tim Unsud ini. Jadi dikasih satu meja, spot, ini satu ini diawasi terus. Gitu. Ya kalau emang gini kan lumayan, sponsornya bagus ini. Nah ini. Jadi ini dibatasi waktunya. Gitu. Berapa jam Pak itu Pak? Itu ada anunya. Nanti ada ketentuannya. Iya ada waktunya. Gitu. Nah ini yang ada waktunya. Yang pojok ini kan dari Sudirman. Begitu sudah selesai, angkat tangan, itu nomor 1, 2, dan sebagainya. Kalau sudah oke, berarti kita maju ke depan, diukur. Nih kalau oke, kita maju ke depan, dia diukur oleh panitia. Sesuai dengan ketentuan. Kalau dinyatakan lolos, sudah disimpan, taruh meja. Tapi kalau belum, dia dinyatakan revisi, gitu. Maka dia harus memperbaiki itu. Contohnya adalah tebalnya nggak sesuai ketentuan, dicek. Nanti kalau nggak, dia harus, maka dia akan menambah waktu. Nah, waktunya itu akan mengurangi skor, gitu. Gitu. Nah, ini memang ada tornya diikuti betul. Nah, ini. Gitu. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos, foto. Setelah foto ini ditaruh karantina lagi di meja ini semua. Nah, taruh gitu ya, coba gerak tangan ini. Kemudian total ini semua. Nah, ini. Taruhlah di sini. Ya ini semua ini. Nah, ini. Kemudian setelah taruh sini, komplit ditunggu satu persatu, tentu sudah di scoring ya semua ya. Baru melakukan presentasi. Masing-masing presentasi. Setelah presentasi kita lakukan kita lakukan pengujian. Itu. Ini dilakukan pengujian, disaksikan oleh semuanya. Nah, gitu ya. Lakukan pengujian, gitu, di hadapan itu dilakukan semua dan sudah. Gitu. Itu pakai alat khusus ya Pak? Iya, ini technical meeting. Nah, pada saat technical meeting, alatnya ditunjukkan, pada saat pelaksanaan tadi sama. Alatnya buat mereka dari ya, aplikasi ya. Nah, nanti kita pakai UTM aja nanti coba untuk sementara.
ujungnya. Nah, ujungnya ini nanti harus ditempatkan atau sesuatu yang terserah, itu didesain juga, maukah terpancung atau lancip, otomatis dia titik situ, datar. Jadi Anda harus paham itu, jangan sampai lancip begitu. Kalau lancip ya ini, nah gitu ya. Nah ini Datar dia. nanti untuk ditekan ya Pak dari atas ya untuk Iya. UTM atau. Nah ini kan arah sel, capung. Nah ini waktu yang disediakan ini 3 menit, 1 menit gitu. Ini anu nih, di Sudirman. Nah ini kita adalah undian, memang ini sesuai dengan proposal yang urutan ya 1, 2, 3 gitu. Kita Sudirman tuh pojok 15 paling akhir, alhamdulillah. Nah ini adalah waktu penyelesaiannya 2 menit, ini 1, ini 2, ini 2,16, ini 1, 2 jam. 2 jam ya, masuk 2 jam ya. Ya, ini ya 2 jam. Iya betul 2 jam. Gaji gitu. Nah ini 2 jam. Ini ada yang 1,2, ini kita termasuk ya sedang lah. Sedang 2 jam 10 menit. Nah, gitu. Nah, ini kayak gitu. Kemudian ini hasil ya. Apa nih lomba kuda-kudanya? Nah, kalau ini ada hitungannya, nanti proposalnya juga ada. Kalau hasilnya ini, nah ini hasil akhir ini. Nah ini hasil akhir kemarin, peringkat akhir saya dapat ini, nilainya adalah ranking 1. Nah ini finalis proposal Wisanggeni. Ini nomor urut ranking ini yang di sebelah kiri. Nah, itu adalah akhir. Kalau yang ranking proposalnya itu yang kanan ini. Yaitu Sudirman itu 15. Tapi kita peringkat 8. Itu. Skornya 46. Ini sama dengan Universitas Krismata 46 juga. Kita ngalahkan UGM, di Malang, Sriwijaya di Ponorogo, UI Lampung. Juara satunya UM. Ya, ITS ada 2, peringkat 1 ini Mataram. Nah, kayak gitu. Kalau kemarin kita nyelenggarakan yang dipanggil 5 dan semua juara ya itu kan panitia ya. Padahal kalau ini kan pastinya itu nggak terlalu kayak gitu, kan biar kelihatan. Nah ini juara satunya ini, 2-nya Rasel UI, juara 3-nya ini, sedangkan juara terinovatif Cita Sandia, ini Universitas Gajah Mada. Gitu. Jadi dia juara terinovatif. Jadi 1, 2, 3 ini. Ini adalah hasil. Gitu. Ada juaranya ya. Kalau lomba kuda-kuda tadi mana ya? Kuda. Nah, ini kalau ini adalah proposalnya. Proposalnya mahasiswa itu saya minta untuk gambar detail untuk siap jalan, meskipun nama ini proposalnya. Terus presentasinya juga, kemudian ini proposalnya.
Manualnya itu memang bagus ya, dia membuatnya itu kayak gini. Saya memang nyontoh ini, kita yang pertama nyontoh ini. Nah ini civil election gitu ya. Nah ini. Sama saya memang lihat ini di sini ada Pak Ali, Pak Dhani. Yang terakhir itu kalau nggak salah ini kan ada nilai-nilainya, ini kita. Nah ini tim dan seterusnya, ada form-formnya. Ini Pak Ali nih, Dewan Juri. Nah, ininya ya. Nah ini yang pertama. Sebetulnya ada pertama kali gagal, ini yang kedua kita ikut lolos. Orangnya 2 tetap ganti orang. Kemudian ada lagi 2016 sampai 2000 setelah ini saya ngirim 3 apa ya? Nggak lolos semua gitu, nggak lolos semua. Tuh, ini kan yang 2015 itu nggak lolos. Tiap tahun berarti ya Pak ya? Ya waktu itu ya, terus setelah ini nggak ada lagi kayaknya. Iya. Lain. Nggak ada yang ngoprak-ngoprak. Mungkin nanti Pak Dhani yang harusnya bisa gitu. Nah, nggak ada yang ngoprak-ngoprak. Nah ini, kalau kemarin siswa Pak, kita harus lebih oke lah. Iya. Nah ini ada lembaga. Nah ini ada yang 2016 ikut lagi. Itu tadi. Nah, iya. Ini beda kan? Nanti dia tentu bedanya kalau yang di sini itu, ini saya pakai punya ini ya, MN. Bentar. Nah ini ada ketentuan harus sesuai dengan rancang, buku, sesuai dengan panitia. Nah, alokasi perakitan kuda duda dalam 4 jam ini. Gitu. Maksimal ya 4 jam. Ya. Penilaian, kesusahan material, panjang, ini banyak lagi nih, berat jenis. Harus di... Wah menarik ini untuk pengelola HMTS ini, kebanyakan baru yang ambil SKP ini pengurus HMTS semua Pak ini Pak. Jadi bisa ya. Nah ini 0,6. Maksud saya memang gitu, biar langsung ikut melakukan dan ini dihargai langsung. Nah ini jarak antar tumpuan, beban rencana, kayak ini. Nah ini. Nah. Ada kok ketentuan material itu. Nah ini hadiahnya ini. Ini loh, Hotel Cakra Kembang Pak Dhani. Kan pernah dengar kan? Cakra Kembang dia Kaliurang. Nah sama Hotel Vidi di Siro. Nah, ini kan juara 1 pada situ 6 juta dan seterusnya. Mana ya? Sertifikat, saya dapat sertifikat pembimbingnya. Pada saat itu memang pembimbingnya datang. Bahkan yang dari Malang itu bawa supporter sampai 20, 1 bis. Luar biasa. Supporter ya. Iya. Betul. Nah, ini ada ketentuan yang tadi. Jadi kalau kenapa itu besi di sini nih, batang tarik pada segmen gitu ya. Nah, ini batang ini MN ya. Batang tarik pada segmen harus menggunakan besi. Jadi kalau dia nanti apa, itu silahkan panitia. Jadi punya kreativitas untuk kita ganti apa dengan besi. Waktu itu bingung juga kok besi ya sudah. Nah ini yang pertama, ikutan. Kemudian ada lagi yang ini. Nah kita akhirnya harus mengikuti apa kemauannya, temanya. Nah ini juga dapat ada makan malam, penyambutan, memang ada registrasi. Ini menjadi murah pada satu register 150, tapi dia dapat makan fasilitas karena dia dapat sponsor cukup banyak. Mungkin ya namanya GM ya.
Iya, iya. Ini, nah kan cuma biaya pendaftaran 200, orang 3 kan murah. Itu dibayarkan teknik unsur. Nah ini fasilitas peserta, ini sama masih juaranya. Nah ini sudah agak beda. Terusnya baca gabungan berspasi. Gabungan, nah ini sudah beda. Nanti saya baru yang pertama itu, nanti berikutnya bisa pakai ini. Gitu. Jadi kalau mahasiswa, ya maksud saya meskipun adik-adik asisten itu, oh Pak saya belum pernah dapat, enggak apa-apa. Kita pun bareng-bareng gitu. Allah gitu. Biar sekalian pengalaman gitu. Jamuan Buddha menggunakan sistem knockdown. Nah, ini sesuatu yang baru lagi. Nah, kayak gini-gini ini kayak apa? Kan berpikir. Nah, gitu. Material sama. Jadi yang besi tadi nggak ada lagi. Ini kalau nggak salah, ini Bu Ira ini. Kenal Bu Ira ya? Pak Inggar. Baik, Bu Inggar. Nah, ini presentasi. Tuh. Ini fungsinya tetap di atas. Nah, kalau di atas jangan runcing. Nanti ada pemotongnya, mau ditarik apa anu gitu. Untuk ditekan ya. Ya. Ini sama, dia hanya tema. Nah, ini kan Bu Inggar nih. Ini teman S3. Oh, iya. Wira Inggar Setirawati. Ini contoh yang kedua karena setelah itu saya nggak tahu memantau UGM tiap ini mestinya kan tahunan, cuma unsur setelah itu enggak. Gitu. Gitu. Terus apalagi ya? Ya, ini menjadi ide ya. Iya. Tentunya. Untuk ditor ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti kita tambah ya. Asisten nanti asisten nggak tahu nanti ke saya. Ya. Ini dia bawa kayunya ini sudah gitu ya. Mungkin itu khusus sekarang namanya adalah kuda-kuda, sesuaikan dengan tor itu silakan dibuat. Iya. Kalau untuk jembatan karena sudah, saya anggap Anda bisa lihat sendiri lah di YouTube dan sudah berkali-kali ya saya penjelasannya hanya tadi. Nanti bisa dibaca nanti di share juga. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang tanyakan mahasiswa? Kalau untuk meningkat harus ngerakit sendiri, itu asik nanti ke depan. Nah ini yang kita Anda ngerakit di rumah saja, dibawa, uji. Kalau kayak gini kan ada unsur bagus sih ngerakit, ada ini, tapi belum. Kalau di kos nggak ada tempat ya bisa di lab belakang itu ya Pak ya. Iya. Tempatnya bisa di sana. Nah, ini dia ketat, memang harus pakai seragam minimal K3 atau alma maternya. Gitu. Iya. Himpunan atau apa, UKM, helm. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Perkenalkan saya Alvin, izin bertanya ya Pak. Tadi untuk sambungan itu jadinya bebas ya Pak? Nggak harus kayu? Enggak. Oh, gitu ya, baik. Nanti kan nggak harus. Pakai galvalum bisa, reflect apa? Iya. Ini sementara menuntut
membebaskan kreativitas dulu. Kreativitas. Karena kan internal, bukan untuk kompetisi yang eksternal yang ini, apalagi internal dan mata kuliah. Jadi masih yang kita eksplor adalah mahasiswa mempunyai banyak ide. Meskipun kita batasi kan ukurannya, tingginya, harus masuk koridor kotak tadi. Iya. Jadi seperti ini tadi ya. Koridor, nah ini. Jadi dia masih koridor kotaknya ini, gini ya. Baratnya ini sama sini. Jadi ini 1 meter, tingginya 5 meter. Nah, kalau ini nanti bentuknya ke sini terus gini ya silahkan. Tapi ini biasanya sudah kayak gini ya, kotak. Tinggal mainnya di sini aja. Main sambungannya, jenis sambungannya mau gimana gitu ya. Terus nanti ada ketentuan, panjang batang ini tidak lebih dari 30 cm gitu ya. Kalau lebih maka harus ada sambungan kayak tadi itu. Yang punyanya ini kan itu ada sambungan sehingga dia harus disambung. Nah ini sini. Nah ini harus disambung karena panjangnya ini terlalu panjang. Kalau mau panjang dia kasih sini, gitu. Ini harusnya nih kemarin tuh harusnya saya sini. Nah ini kalau ini ke sini berarti sini kan sambungan. Cuma sini kurang panjang. Nah ini kan bisa gini terus gini. Nah ini saya kasih coran nih. Ini boleh gini. Jadi silahkan mau kayak apa. Ini gini. Atau ini sana terserah. Jadi ini segitiga ini tapi di dalamnya ini nanti bisa berkreasi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bebas. Ada lagi? Jadi asisten pun kan kalau belum ini juga akan bertanya ke dosen gitu ya. Nggak apa-apa, ini kan belajar. Iya. Oke, apa lagi? Dari Pak Dhani mungkin ada yang perlu sampaikan? Ya, saya pastikan nanti sesuai TOR ya, artinya biar supaya ini teman-teman nanti buatnya enggak intinya di Pak Intang yang disampaikan Pak Intang tadi ada kreativitas adik-adik sesuai tentang kayu ini ya. Jadi ketentuan-ketentuan nanti bisa disesuaikan sesuai TOR, kemudian kreativitas mengenai rangka batangnya seperti apa itu silahkan nanti bisa lebih ini lagi. Tentunya kan lebih baik nanti di proposal kan juga sudah disimulasikan menggunakan ya software bantu ya supaya dengan rangka yang kita buat atau rancangan yang kita buat itu bisa maksimal menahan beban sesuai dengan ini. Beban yang nantinya bisa dipikul oleh kuda-kuda itu. Jadi memang harus direncanakan di proposal dan di ini kan dengan sebaik mungkin, dan ini memang langkah awal yang cukup nanti adik-adik menjadi pengalaman yang berharga ya nantinya bisa mengikuti kompetisi-kompetisi ataupun nanti dari pembelajaran ini bisa lebih kreatif lagi untuk terutama nanti kalau kita yang mengadakan perlombaan begitu ya panitia MTS menjadi ide dan gagasan. Itu saja sih Pak, nanti bisa sambil jalan kalau ada pertanyaan bisa diskusi. Ya. Ini saya tambahi tadi, makasih Pak Dhani, betul memang harus TOR harus diikuti, tapi begitu TOR-nya itu, TOR itu namanya kerangka acuan kerja yang KAK. Harus diikuti. Jika itu belum lengkap, contohnya Pak, kami mendesain 200 sampai 300 kah, nah itu ini sedikit revisi itu yang dicatat aja di sini nanti kalau kelewat bahwa mahasiswa itu harus menentukan beban rencana gitu. Misalkan 500 gitu, antara 500 dan 1000 lah. Nanti saya coba rekomendasikan begitu. Nah,
Nah, setelah itu Anda rencang misalnya 700, 600 atau berapa. Nah, itu nanti pas diuji harus kita akan kompetisinya mutu tepat gitu. Jadi kalau desain tepat mutu, bukan besar-besaran. Nanti kalau ini kan sesuai rencana. Kalau didesain 500 kilo ya nanti dia runtuhnya harusnya seperti itu. Kalau runtuhnya ya mendekati, misalkan satu tim ini desain 500. Begitu diuji dia nilainya 600. Ya itu ada deviasi. Tapi ada juga yang satunya dia diuji dia mendesain 250 bebannya, beda dengan tadi 500. Tapi begitu diuji dia adalah 249 atau 251. Berarti dia tepat, maksudnya mendekati gitu, semakin mendekati gitu. Jadi ini yang harus hati-hati bahwa di samping kekuatan, efisiensi gitu, itu adalah itu tadi. Ketepatan. Mutu tepat. Kalau di beton kan mutu tepat. Bukan kita. Nah itu yang memang poin juga itu. Mungkin itu aja tambahan penjelasan yang mungkin belum ada di TOR atau apa. Yang kelewat, timeline-nya ikut aja itu yang sudah ada, nanti tanya asisten. Ada lagi teman-teman? Ada di mahasiswa? Udah? Nanti kalau belum jelas, nanti bisa ditanyakan dimanapun, misalkan dengan asisten atau bisa langsung saya. Ada? Kalau nggak ada, kita cukup Pak. Aja ya. Nanti sambil dipelajari tornya, silahkan di-share ini Mas Anjos ini di-share saja, meskipun belum sempurna. Nanti kita rilis lagi revisi kalau memang nanti di tengah jalan Pak ini kok ada yang kurang tepat gitu, nanti kasih aja rilis kedua R2 gitu-gitu ya, supaya ini, supaya ada gambaran itu di-share aja semua dua-duanya. Dan sudah mulai bekerja mereka, berkreasi. Nah, oke, saya rasa itu kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya. Iya Pak. Oke, baik. Adik-adik sekalian, asisten Pak Dani, penjelasan yang tadi itu sebagai gambaran saja tadi bahwa intinya kita coba berkreasi atau di dalam kelas kan kita lihat teori, dengar, nah ini langsung begitu ya, berpraktek kemudian diuji nanti begitu selesai paham ya kayak gitu, harapannya langsung. Nah kita coba mulai sana, dan ini agak sedikit ya tadi sudah saya jelaskan agak dikembangkan, bukannya sekedar jembatan ini dan seterusnya gitu. Skill ya, full skill. Terus tadi diacu jika ada yang belum kelewat, belum ada di TOR, dan tadi sudah saya sebutkan beberapa tadi menjadi catatan, nanti kalau masih kurang ditanyakan lagi. Itu tadi ada mutu tepat kan belum, misalkan ini hanya lisan. Nah ini silakan catat dulu, nanti kita share yang panduan sisi 2. Gitu, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya, asisten. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama mohon izin live.